wabarakatuh. Kami di sini sebagai tim Ganesha Semen 2. Saya Alvin Abdurrahman sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya Ansudiano Askia sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya Ferdinand Alfiani sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, saya di sini akan menegaskan bahwa kesetaraan gender bukanlah sekedar slogan, melainkan fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, kita tidak hanya merangkul keadilan, tetapi juga membuka potensi ekonomi yang tak terbatas. Pentingnya kesetaraan gender dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sejarah telah mencatat perjuangan panjang perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, dari hak pilih, akses ke pendidikan, dan juga bekerja. Perjuangan ini telah membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesetaraan gender. Pandangan masyarakat tentang peran perempuan telah mengalami transformasi signifikan. Dulu, perempuan seringkali dibatasi dengan pada peran domestik. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak perempuan yang aktif berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Investasi pada pendidikan dan kesehatan perempuan merupakan investasi pada modal manusia. Perempuan yang berpendidikan dan sehat cenderung lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keberagaman gender dalam kepemimpinan cenderung lebih inovatif dan juga efisien. Hal ini karena perspektif yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif untuk masalah bisnis. Dewan juri yang terhormat, pemberdayaan perempuan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang berdaya dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga mereka, serta berkontribusi pada pembangunan komunitas. Banyak negara yang telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menerapkan kebijakan kesetaraan gender. Negara-negara Nordik misalnya dikenal dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Data statistik menunjukkan relasi positif antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender lebih tinggi cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang juga lebih rendah. Dewan juri yang terhormat, tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan utama. Hal ini menunjukkan pengakuan global akan pentingnya kesetaraan gender sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau seringkali disebut dengan istilah CEDAW, telah menggarisbawahi bahwa pentingnya kesetaraan gender dan memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengambil tindakan. Kesetaraan gender merupakan kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Data yang dirilis menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Seperti kasus di negara-negara membuktikan bahwa investasi dalam pendidikan perempuan dan kebijakan afirmatif meningkatkan produktivitas dan inovasi. Di Indonesia, kemajuan kesetaraan gender juga terlihat. Program PTBN Syariah memberdayakan 3 juta perempuan dengan tingkat pemberdayaan pinjaman senilai 5%. Program mampu meningkatkan akses 3 juta perempuan ke layanan dasar dan menciptakan 100 lebih kebijakan pro-gender. Pertamina meluncurkan program percepatan karir perempuan meningkatkan jumlah pemimpin perempuan dari 8% ke 11%. Penjuri yang terhormat, dari sisi regulasi, Indonesia memiliki landasan konstitusional kuat. Undang-Undang 1945 pasal 27 dan 28D menjamin kesamaan kedudukan dan hak atas pekerjaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengesahkan Konvensi CEDAW dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melarang diskriminasi terhadap pekerjaan perempuan. Kesetaraan gender tidak hanya moral tetapi juga kepentingan ekonomi nyata. Investasi dalam kesetaraan gender menghasilkan keuntungan jangka panjang seperti peningkatan PBD, inovasi dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kesetaraan gender untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kesetaraan gender bukanlah sekadar wacana sosial yang dapat kita kesampingkan, melainkan sebuah fondasi penting dalam pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berbagai studi empiris telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mewujudkan kesetaraan gender memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan beberapa mekanisme dan solusi konkret yang akan kami sampaikan. Pertama, penguatan landasan hukum melalui revisi undang-undang yang diskriminatif, terutama dalam hal ketenaga kerjaan, kepemilikan aset, dan warisan. Kedua, peningkatan pendidikan dan kesadaran melalui integrasi pendidikan gender ke dalam kurikulum formal dan kampanye sosial yang masif. Ketiga, peningkatan partisipasi ekonomi melalui penerapan kuota perempuan di berbagai sektor dan kemudahan akses kredit bagi UMKM yang dikelola perempuan.
Lebih lanjut, kami mengusulkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui penegakan hukum yang lebih kuat dan penyediaan layanan pendampingan bagi korban. Dari data Bank Dunia menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat meningkatkan PDB hingga 28%. Hal ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi merupakan strategi ekonomi yang cerdas. Untuk itu, kami menyarankan kelibatan aktif para pakar gender dan ekonomi, serta menjalin kemitraan yang kuat antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dewan Juri yang saya hormati, melalui kebijakan implementasi mekanisme dan solusi yang kami paparkan, kami yakin Indonesia dapat mewujudkan kesetaraan gender yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur melalui kesetaraan gender yang nyata. Dewan Juri yang terhormat, kesetaraan gender bukanlah sekedar isu sosial, melainkan fondasi pokok bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Data empiris menunjukkan negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, produktivitas tinggi, dan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Dengan memberikan kesempatan sama bagi semua, kita menciptakan masyarakat adil dan membuka potensi ekonomi yang tak terbatas. Investasi dalam kesetaraan gender adalah investasi dalam masa depan masyarakat. Oleh karena itu, sobat, saya mengajak kita semua untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui tindakan nyata, mulai dari individu, komunitas, hingga pemerintahan, hingga semua memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan. Mari kita sama-sama membangun dunia lebih adil dan sejahtera bagi semua. Sekian dari kelompok kami. Ada yang kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum